semakin ada usaha penjegalan dan membuat Anies diganggu, maka persepsi publik itu membuat yang buat rezim. Risiko yang diambil itu dia mainin kok. Betul. Dia beli itu permainan. Kalau faktanya Bang Panda, bisa jadi ini yang melakukan orang iseng. Penjegalan terhadap salah satu calon presiden itu kan akibat kalau misalnya terjadi ya. Mengatakan bahwa itu tidak pidana. Kalau itu pidana, buka saja. Kalau itu perdata, proses. Bukan orang sembarangan. Informasinya, kualitasnya dia cek satu persatu. Karena kan kalau secara masif, dia itu kan juga mengorganisasi orang banyak. Dananya juga banyak. Ya kita tahu, tapi ya sudah. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Kantongi tiket jadi next Jokowi. Penjegalan Anies Baswedan bakal lebih ngeri lagi. Halalkan segala cara, termasuk hukum. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyoroti bagaimana Anies Baswedan sudah memiliki kendaraannya menuju Pilpres 2024. Namun menyoroti hal tersebut, Ritonga justru memperingatkan akan datangnya upaya pencegalan yang lebih masif kepada Anies. Menurutnya, keberhasilan mantan gubernur tersebut membuat banyak pihak yang akan kecewa, terutama mereka yang tak menghendaki Anies maju di Pilpres 2024. Tentu, banyak pihak yang kecewa, terutama yang selama ini tidak menginginkan Anies menjadi capres. Kelompok ini kiranya akan terus berupaya menggagalkannya sampai Anies resmi didaftarkan sebagai capres di KPU, kata Jamiluddin. Menurutnya, Anies hanya dianggap sebagai ancaman dan anti kemapanan. Pihak yang tak suka terhadap Anies hanya merasa tak nyaman dengan slogan perubahan. Mereka juga diperkirakan akan mengintensifkan penghadangan terhadap Anies setiap sosialisasi ke daerah. Dengan cara itu, para anti-Anies ingin menciptakan opini bahwa Anies setiap ke daerah ditolak warga setempat. Pengiringan opini semacam ini terus mereka lakukan untuk menghambat laju elektoral Anies, tuturnya. Lebih lanjut, yang meminta Nasdem, PKS, dan Demokrat yang menggagas koalisi perubahan tersebut harus waspada terhadap gerakan-gerakan yang bisa menggagalkan pencapresan Anies. Koalisi perubahan harus terus mencermati gerakan pihak-pihak yang selama ini anti-Anies. Mereka bisa saja menghalalkan segala cara termasuk jalur hukum untuk menghalalkan Anies. Sebelumnya, PKS memecah kebuntuan soal peluang Anies Baswedan. Untuk mencalonkan diri sebagai Presiden 2024, PKS mengusung Nasdem dan Partai Demokrat yang sudah lebih dulu menegaskan mendukung pencapresan asal melalui koalisi perubahan. Kepastian itu diperoleh usai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman dan perwakilan atau utusan tim kecil Sudirman Said melakukan lewatan ke Istanbul, Turki. Lewatan itu untuk dilakukan pada Jumat usai Nasdem, PKS dan Demokrat berkumpul di kediaman Anies. Adapun kepergian Sohibul dan Sudirman ke Istanbul itu guna menyambangi Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf dan Presiden PKS Ahmad Syahiku untuk berkonsultasi terkait dukungan untuk Anies. Hasilnya ada 2 poin yang dibawa keduanya sesampainya di tanah air pada Senin malam. Pertama, sebagaimana yang ditunjukkan pada tim kecil koalisi partai-partai pendukung Anies Rashid Baswedan, PKS konsisten menjadi bagian dari partai-partai pengusung Anies Rashid Baswedan tersebut di Pilpres 2024, sehingga koalisi ini memenuhi presidensial threshold 20% atau Sohibul di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin. Sementara itu, poin kedua ialah PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai Baca Pres 2024-2029.
Pada rapat Majelis Syuro PKS yang bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas DPP PKS pada tanggal 24 Februari. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan atau terjadi percepatan sesuai dinamika politik yang berkembang. Terutama setelah Ketua Majelis Syuro PKS dan Presiden PKS kembali ke tanah air pada 3 Februari 2023. Sohibul berharap informasi yang ia bawa dari Istanbul ke Indonesia ini dapat memberikan kepastian dan jawaban bagi publik akan sikap PKS dalam penjajakan koalisi perubahan. Sementara itu, Sudirman Said menegaskan kepastian dukungan dari PKS menggunakan dukungan pencapresan untuk Anies. Sekarang Anies menjadi satu-satunya bakal capres yang sudah mengantongi tiket menuju Pilpres 2024. Pasalnya, ketiga partai di penjajakan koalisi perubahan sudah bulat mendukung Anies. Dengan demikian, koalisi perubahan sudah mengantongi ambang batas pencalonan. Pencalonan presiden yang dan hanya menunggu waktu deklarasi. Kami semua rekan-rekan yang bergabung dalam koalisi perubahan berbesar hati karena pada hari ini Pak Anies adalah bakal calon presiden yang pertama kali mendapatkan dukungan resmi dalam jumlah yang cukup. Ini artinya Bahtera Perjuangan Koalisi Perubahan segera bersiap untuk berlayar menumpuk berbagai tantangan, kata Sudirman.